Hidup yang kita jalani, kita memiliki aspek jasmani, aspek rohani. Ada jiwa, ada raga. Dalam menjalani kehidupan ini, manakala fisik kita, badan kita, bahagian tubuh kita ada yang sakit, niscaya kita akan bersegera untuk menyembuhkan, beranjak, berikhtiar menyembuhkan sakit kita. Katakan mata kita yang sakit, telinga kita, tangan, kaki, baik bagian tubuh luar maupun bagian tubuh dalam. Jika ada yang terasa tidak nyaman, bersegera kita untuk bisa beranjak, berobat, menyembuhkan dari rasa sakit yang kita alami. Bagus, memang itu dianjurkan. Kita harus berikhtiar agar kita sehat, maka rasa sakit yang ada pada bahagian tubuh kita harus diobati, harus ke dokter, harus usaha, harus ikhtiar agar sembuh dan sehat kembali. Namun amat sangat disayangkan jika yang sakit batin kita, jika yang sakit hati kita, jika yang sakit terkadang tidak nyaman di jiwa kita, kita tidak beranjak untuk bersegera mengobati sakit kita. Sesungguhnya sakit fisik mudah untuk dideteksi. Luar biasa, ilmu kedokteran sudah sedemikian rupa canggih dan majunya. Tapi amat disayangkan jika yang sakit hati kita, maka tidak bersegera kita untuk mengetahui sedini mungkin, sehingga bersaranglah akhirnya aneka penyakit-penyakit hati, dengki, hasad, hasut, ego, penyakit-penyakit hati yang kadang tanpa disadari justru ini yang membuat hidup tidak nyaman. Oleh karenanya kita harus bersegera pula mendeteksi secara dini apa yang kita alami. Jangan-jangan selama ini kita pelihara rasa dengki yang ada di hati kita. Jangan-jangan kita diamkan saja penyakit hati, hasad, hasut, takabur, ujub, riya. Jangan-jangan aneka penyakit hati kita sudah terbawa harus kemusyrikan, kita sudah terbawa dalam pelaksanaan hidup ini tidak lagi total kepada Allah. Jangan-jangan sudah tidak lagi kita mutlak total rasa syukur kita kepada Allah. Jangan-jangan resah, gelisah, gundah, gulana kita diamkan saja bersarang yang justru itu menjadi sampah-sampah hati kita. Seharusnya kita menyadari penyakit-penyakit hati ini akan dapat sirna kalau kita bersikap arif dan tetap untuk mempautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 5 hal agar rasa tidak nyaman, penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita, dia bisa terhilangkan. Yang pertama, selalulah kita harus mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus senantiasa muhasabah, introspeksi mengenai hidup kita. Yang keempat, kita harus ridho di dalam menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ikhlas harus menjadi jiwa keseharian kita. Kalau mau disingkat, SIM RI. SIM RI, SIM S, selalu syukur. I, istighfar. M-nya muhasabah, introspeksi, audit diri, evaluasi diri. R, ridho. I, ikhlas. Akan hilang penyakit hati kalau kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada adalah alhamdulillah. Yang ada adalah kita harus buang jauh-jauh aneka macam dosa, aneka macam sifat-sifat yang tidak baik yang sudah terlanjur kita laksanakan dengan selalu memperbanyak istighfar.
kita harus merenung, muhasabah akan kehilapan-kehilapan kita, sehingga yang ada adalah ke depan kebaikan dan perbaikan. Kita harus ridho dengan apa yang terjadi, sehingga keluh kesah hilang dari diri kita. Ikhlas, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, sehingga jika orang maju kita ikut bahagia, bukan malah mendengki. Jika orang ada kesulitan, timbul akses kesalehan kita untuk mengekspresikan, membantunya. Dalam segala hal ini apapun, nyamankan hati. Yang terpenting adalah agar hati kita tetap sehat. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan hati yang selalu zikrullah, terpaut kepada Allah, niscaya akan menjadi tenang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensehatkan lahir batin kita, jiwa raga kita, jasmani kita, rohani kita. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Semoga tercerahkan selalu atas karunia ilahi Rabbi dalam menata, meniti ridho ilahi, sehat jasmani, sehat rohani di dalam menjalani hidup dan kehidupan sampai akhir hayat kita. Rohani kita pun tetap sehat menghadap Allah, husnul khatimah, la ilaha illallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.